Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita hari yang baru untuk menikmati segala kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Dan pagi hari ini bersama-sama dengan Bread of Life, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita, tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu yang melimpah. Pagi hari ini kami dapat menikmati satu kehidupan yang baru, semangat yang baru, kasih karunia yang baru daripada Tuhan. Dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, berikan pencerahan bagi setiap kami. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Roti kehidupan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal ke-10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat ke-19 sampai ke-25. Ibrani 10 ayat 19 hingga ke-25, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati kita, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi supporter. Menjadi supporter. 2 kilo menjelang garis finish di dalam sebuah lomba lari maraton di London dipenuhi oleh ribuan penonton yang membawa papan-papan slogan untuk memberikan semangat bagi anggota keluarga mereka atau teman mereka yang ikut berlomba lari maraton. Jadi ketika para penonton ini melihat dari kejauhan ada teman mereka, ada anggota keluarga mereka yang menjelang memasuki garis finish, mereka akan berikan dorongan. Mereka akan berteriak memanggil nama mereka. Ayo Samuel, semangat. Hampir mencapai garis finish, ayo berlari lebih cepat. Teriakan-teriakan dan papan-papan itu ditunjukkan kepada teman dan sahabat mereka, memberikan dorongan semangat. Sehingga
para peserta lomba lari maraton ini yang sudah menempuh 40 kilo, mungkin mereka sudah tidak lagi berlari. Mereka mulai berjalan. Bahkan mungkin beberapa mulai putus asa, siap untuk menyerah. Tetapi ketika melihat ada sahabat, ada anggota keluarga yang memberikan dorongan semangat, menjadi supporter bagi mereka, meneriakkan kepada mereka, ayo semangat, hampir garis finish, ayo terus berlari sampai selesai. Sungguh ajaib. Mereka yang mulai kehabisan tenaga, mereka yang mulai menyerah, seperti mendapatkan kekuatan yang baru untuk kemudian mereka berlari dengan lebih kuat, lebih cepat, lebih bertenaga untuk mencapai garis finish yang sedikit lagi mereka akan mencapainya. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, peran supporter itu begitu penting dalam sebuah pertandingan perlombaan olahraga. Di dalam sepak bola, supporter itu dikatakan pemain ke-12. Masing-masing kesebelasan ada 11 orang pemain. Tetapi ketika ada supporter yang begitu fanatik, yang begitu memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi yang bertanding, dikatakan supporter itu pemain ke-12. Bahkan kita melihat ketika ada dorongan semangat dari para supporter, para atlet yang mulai kehabisan tenaga, yang mulai lelah, seperti mendapatkan second wind, angin segar yang baru, kekuatan yang baru, energi yang baru untuk kemudian menyelesaikan pertandingan perlombaan mereka sampai akhir dengan penuh gairah dan semangat. Demikian juga dalam kehidupan kita, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus di dalam menjalani pertandingan iman kita, dalam menjalani perlombaan iman kita. Kita pun memerlukan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan pertandingan iman kita ini dengan baik. Seperti Paulus, dikatakan oleh Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Dan Paulus tidaklah sendiri. Paulus punya saudara-saudara seiman, punya anak rohani Timotius, punya rekan-rekan sepelayanan, memiliki jemaat yang begitu mengasihi dan mendukung pelayanan Paulus. Sehingga Paulus dapat mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, karena ada saudara-saudara seiman yang mengambil bagian di dalam kehidupan perjalanan pertandingan iman Paulus, di dalam mendukung pelayanan dari Paulus. Karena itu, kitab Ibrani mengingatkan kepada kita, menegaskan kembali kepada kita orang-orang Kristen untuk kita saling memberikan dorongan semangat. Kita saling menjadi supporter satu dengan yang lain, dengan saudara seiman kita, untuk dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan sempurna sampai garis akhir. Ayat ke-19 sampai ayat yang ke-23 kita diingatkan bahwa karya Yesus Kristus
dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup yang kekal, dari kegelapan kepada terang. Dan Tuhan berikan karunia, pertolongan, pemeliharaan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan segera datang. Hari Tuhan sudah dekat, kedatanganku sudah dekat. Dan marilah saudara-saudara seiman untuk saling memberikan dorongan semangat satu dengan yang lain. Ayat ke-24, ayat 25 mengatakan demikian di dalam Ibrani 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kehidupan jemaat mula-mula tidaklah mudah. Mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami diejek, dihina. Bahkan mereka ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, dikucilkan, sehingga kehidupan mereka tidaklah mudah. Ada kemiskinan, ada penderitaan yang dialami, dirasakan, yang acap kali membuat mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi ragu-ragu dalam pertandingan iman mereka. Apa betul ya Yesus mengasihi saya? Apa betul ya Yesus melindungi saya? Apa betul ya Yesus itu menjaga saya? Tetapi mengapa saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Dan inilah tugas setiap kita, saudara-saudara seiman, untuk memberikan perhatian, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita menjadi supporter. Supporter bukan saja memberikan semangat, tetapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara seiman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita masih ada di masa pandemi. Meski sudah mulai melandai dalam penyebaran virus COVID-19, tapi dampak itu masih kita rasakan. Ada beberapa orang mungkin masih trauma dan takut. Ada dalam kehidupan ekonomi yang tidak mudah. Apa beberapa orang kemudian mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Inilah tugas kita untuk memberikan dorongan semangat. Kita menjadi supporter bagi saudara-saudara seiman kita dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari di dalam segala hal yang sudah dirasakan. Mungkin sebagai dampak ada beberapa yang di PHK dari pekerjaannya, sehingga pendapatan semakin berkurang. Sementara pendidikan anak terus harus berjalan, terus harus dicukupi. Bahkan di dalam bulan-bulan ini sekolah sudah melaksanakan tatap muka. Itu artinya seragam baru, sepatu baru, perlengkapan sekolah yang baru. Perlengkapan sekolah mungkin kita masih bisa memakai yang lama, tapi seragam, sepatu itu 2 tahun yang lalu.
Sebagian mungkin sudah tidak cukup, tidak muat lagi. Kita mengumpulkan untuk membeli seragam yang baru. Mari kita lihat di sekitar kita. Adakah saudara-saudara seiman kita yang mengalami kesulitan ketika anak mereka ingin kembali masuk sekolah tatap muka? Atau ada kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan setiap hari di tengah keluarga? Karena ada PHK, ada pembatasan-pembatasan dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, sehingga mengurangi pendapatan. Sebagian di antara kita kemudian menawarkan barang dagangannya. Adalah baik bagi kita untuk membeli dari saudara-saudara seiman kita, untuk menolong, untuk membantu. Itulah perhatian kita kepada saudara-saudara seiman kita. Di tengah situasi yang tidak mudah, apa yang dapat kita lakukan? Kita kerjakan dengan sepenuh hati, supaya mereka tetap terus setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus sudah dekat. Kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Aku akan segera datang. Yesus mengatakan demikian. Mari kita sudah menjelang garis akhir. Kita sudah menjelang garis finish. Dan inilah menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, yaitu menjadi supporter, menjadi pemberi dorongan semangat bagi saudara-saudara seiman kita. Jikalau kita tidak dapat memberikan apa-apa secara materi, secara kekayaan, kita masih dapat memberikan dorongan semangat melalui doa-doa kita, melalui nasihat-nasihat kita, dorongan-dorongan semangat kita untuk mereka terus setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami hidup pada zaman akhir yang tidak mudah. Ada berbagai tantangan, ada berbagai godaan tawaran yang menghadang kami. Dan hari ini kami belajar di dalam pertandingan perlombaan iman yang kami jalani. Kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami menjadi supporter satu dengan yang lain. Memberikan pertolongan, bantuan, bahkan semangat agar saudara-saudara seiman kami semua dapat menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik, memelihara iman dengan baik sampai garis akhir. Berkati ya Tuhan setiap kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara Support Messenger dalam kehidupan kami berjemaat di gereja masing-masing. Ajar kami ya Tuhan memiliki kepekaan hati dan kami hidup sebagai supporter yang memberikan dorongan, perhatian, kasih, pertolongan, bantuan satu dengan yang lain untuk kehidupan iman yang berkecukupan di tengah masa pandemi yang memberikan dampak yang cukup luas di berbagai bidang kehidupan saudara-saudara seiman. Ajar kami ya Tuhan untuk terus dapat memberikan pertolongan, memberikan bantuan, semangat, nasihat, sehingga satu dengan yang lain kami dikuatkan. Berkati ya Tuhan
untuk gereja Tuhan yang ada. Engkau terus akan menolong. Tuhan sebagai kepala gereja akan memberikan hikmat bagi setiap jemaat masing-masing gereja, diikat oleh kasih yang saling menyempurnakan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ketika melihat, mendengar saudara seiman mengalami kesulitan pergumulan, mereka segera bergerak dan memberikan dampak yang baik kepada saudara-saudara seiman. Terlebih bagi mereka yang mulai undur imannya, meninggalkan gereja bahkan, sungguh Tuhan berikan penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara seiman untuk terus memberikan perhatian bagi mereka. Berkati untuk segenap hamba Tuhan, majelis pengurus gereja yang ada punya kesatuan hati yang penuh dengan belas kasihan, kesabaran untuk dapat melayani, menggembalakan setiap jemaat-Mu terus setia kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kami, sembuhkan kami. Berikan kami kesehatan, bahkan hati yang gembira, yang akan memberikan kesehatan bagi tubuh kami yang lemah ini. Bagi kami yang ada dalam kesedihan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan kami, sungguh melalui nasihat, dorongan semangat dari saudara seiman, kami semua tetap menaruh pengharapan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan Yesus berikan kekuatan serta hikmat untuk mengerjakan apa yang Engkau perintahkan bagi kami, dan Engkau berikan pemulihan, kecukupan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah di daerah-daerah di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah daerah di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada dan menjalankan pembangunan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di mana kami tinggal. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan di mana kami tinggal, sehingga ada sinergi antara pemerintah daerah dan anak-anak Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera melalui tindakan kasih, perbuatan baik yang dapat kami bagikan kepada masyarakat di mana kami tinggal. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang saling mendorong, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menasihati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, menjadi supporter satu dengan yang lain dengan saudara-saudara seiman akan mendatangkan kekuatan yang baru bagi kita semua untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, mencapai garis finish dengan memelihara iman kita dengan baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.